Coba bayangin sebuah medan perang, tapi senjatanya itu barisan kode, dan musuhnya sama sekali nggak kelihatan wujudnya. Nah, selamat datang di realitas tingkat tinggi dari peperangan siber modern. Di Explainer kali ini, kita bakal bongkar rahasia pertahanan digital dengan ngebedah panduan penyelarasan operasi keamanan dari Rebecca Blair. Anggap aja nih panduan lengkap kalian buat paham gimana sih cara kita mempertahankan dunia digital yang kita pakai tiap hari. Pertanyaan terbesarnya, dan mungkin yang paling bikin merinding adalah, gimana caranya kalian ngelawan musuh yang bahkan gak bisa dilihat? Gimana sebuah organisasi bisa ngelindungin aset berharga mereka dari ancaman yang wujud fisiknya aja nggak ada? Ini tuh bukan lagi cerita fiksi ilmiah ya. Ini benar-benar realitas sehari-hari yang harus dihadapi ribuan spesialis keamanan di seluruh dunia. Biar kalian dapat gambaran seberapa masif ancaman yang lagi kita hadapin, sekitar 80% dari semua malware yang ada saat ini secara spesifik ngincer sistem Windows. 80% loh, ini ngebuktiin banget kalau ada pertempuran konstan yang terus-terusan terjadi di latar belakang infrastruktur digital kita. Tapi oke, tenang dulu karena kita udah siapin cetak biru pertahanannya. Ini dia rute kita hari ini. Mulai dari ancaman siber dan pertahanan, ngebahas apa itu Mitre ATTNK, membedah matriks pertahanan, menutup celah keamanan, lalu mengukur kesuksesan SOC, dan terakhir masa depan keamanan siber. Kita mulai dari bagian pertama, ancaman siber dan pertahanan di garis depan digital kita. Jadi gini, jantung pertahanan dari setiap organisasi itu namanya SOC atau Security Operations Center. Konsepnya tuh menarik banget. Bayangin SOC kayak sistem saraf pusat atau menara pengatur lalu lintas udara buat semua aset digital perusahaan. Mereka ini bukan cuma sekedar orang-orang yang duduk ngopi di ruangan gelap penuh monitor. Mereka adalah tim super dinamis yang standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terus-terusan nyaring peringatan keamanan dan ngerespons insiden secara real time biar benteng digitalnya nggak jebol. Nah, buat metain ancaman yang datang, para defender kita ini punya beberapa model andalan. Ada Pasta yang fokus banget ke risiko, cocok buat nyelarasin strategi. Terus ada Stride dari Microsoft yang jago banget nyari kelemahan desain software dari awal. Ada juga Fast yang pendekatannya lebih visual buat risiko operasional, dan pastinya Trike yang ibarat senjata wajib buat auditor urusan kepatuhan atau compliance. Intinya, beda lingkungan, beda juga senjata pemetaannya. Lanjut ke bagian kedua, apa sih sebenarnya MIT ATT&CK itu? Senjata pamungkas kita. Bisa dibilang MIT ATT&CK ini adalah buku pedoman utama buat para defender. Ini semacam basis pengetahuan global yang merangkum semua taktik dan teknik yang pernah dipakai sama peretas di dunia nyata. Kenapa framework ini brilian banget? Karena dia bisa ngambil kekacauan dari serangan siber yang kelihatannya acak, terus diubah jadi matriks taktis yang super terstruktur. Jadi para defender nggak lagi sekedar nebak-nebak, tapi mereka bisa mengantisipasi. Poin krusialnya adalah paham dari mana framework ini berasal. Semuanya itu berakar dari yang namanya Cyber Kill Chain dari Lockheed Martin. Konsep ini nunjukin kalau serangan cyber itu selalu ada urutannya, mulai dari ngintip atau scanning, terus mereka ngerakit senjatanya. Abis itu dikirim, mungkin lewat email phishing. Kalau udah masuk, mereka eksploitasi sistemnya. Dan boom, mereka eksekusi tujuan utamanya, entah itu nyuri atau ngerusak data. Nah, rantai kronologis inilah yang jadi dasar dari taktik-taktik Mitre. Masuk ke bagian ketiga, membedah matriks pertahanan dan gimana adaptasinya sama lingkungan teknologi. Ingat kan sama statistik 80% targetnya Windows yang kita bahas di awal? Nah, matriks Windows ini isinya taktik-taktik berisiko tinggi banget. Salah satunya itu kompromi rantai pasokan. Coba bayangin, kalian punya benteng yang udah dijaga super ketat. Tapi musuhnya malah nyusup masuk dengan cara numpang di truk logistik pihak ketiga yang udah kalian percaya. Ngeri kan? Mereka juga jago banget ngakalin kontrol akses dan ngebajak lalu lintas jaringan kita. Tapi kalau kita geser ke infrastruktur cloud, permainannya agak beda nih. Di sini, penyerang gak lagi sibuk nyari celah di sistem fisik. Mereka malah manfaatin aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari. Contohnya, mereka nyalahgunain aplikasi Office buat nanam backdoor lewat makro, atau sengaja bikin sumber daya cloud kita habis sampai sistemnya lumpuh total. Jadi, area mainnya berubah, tapi bahayanya tetap sama mematikannya. Lanjut ke bagian 4, menutup celah keamanan. Gimana caranya kita nemuin dan benerin kerentanan ini? Di dunia security, dinamikanya tuh seru banget loh. Kita punya red team, yaitu para engineer ofensif yang kerjanya pura-pura jadi hacker sungguhan. Terus ada blue team, para defender yang mantengin layar buat ngeblokir ancaman.
Tapi kolaborasi yang paling gokil itu terjadi pas mereka gabung jadi Purple Team. Di latihan ini, si penyerang dan bertahan kerja bareng di satu ruangan buat ngetes secara langsung apakah sensor alarm milik SUC ini beneran responsif di dunia nyata atau cuma pajangan doang. Kalau alarmnya udah beneran bunyi, wah, itu bisa kacau balau kalau nggak ada persiapan. Makanya, SOC yang bagus itu pasti punya playbook, semacam buku panduan taktis. Ambil contoh serangan phishing. Prosesnya tuh jelas banget. Alert masuk, tim analis langsung ngecek keabsahannya, menganalisis profil ancamannya, baru deh domain jahatnya dikarantina. Kalau nggak ada panduan step by step kayak gini, satu insiden aja bisa ngabisin waktu berjam-jam. Tapi dengan playbook, semuanya jadi tenang, cepat, dan terukur. Dan satu hal yang mutlak, harus pinter-pinter nentuin prioritas celah keamanan. Contohnya, ngaktifin multifactor authentication atau MFA. Usahanya kecil, tapi dampak keamanannya luar biasa besar. Nah, ini yang namanya quick wins. Jadi, fokus dulu ke kemenangan-kemenangan cepat ini sebelum buang-buang waktu ngebongkar sistem lama yang ribet tapi dampaknya minim. Kita pengen perlindungan yang maksimal, tapi lewat cara yang paling efisien, Kak. Bagian kelima, mengukur kesuksesan SOC dari kacamata bisnis. Gini, kalau kalian pengen pertahanan yang kuat, timnya juga harus sehat. Mantengin layar dan nganalisis serangan tiap hari itu gampang banget bikin mental analis kelelahan atau burnout. Makanya beban kerja yang ideal itu harusnya dibagi. 60% buat ngerespons ancaman dan 40%-nya lagi buat ngerjain project dan engineering internal. Keseimbangan ini penting banget biar analis tetap tajam, tapi juga punya waktu buat terus ningkatin sistem pertahanan organisasi. Nah, pas waktunya harus ngebuktiin kinerja SOC ke manajemen, ada 3 metrik utama yang jadi patokan. Kecepatan mendeteksi, kecepatan triase manusia, dan kecepatan mitigasi ancamannya. Semakin cepat waktunya, berarti perusahaan kalian makin aman. Tapi kalau angkanya mulai naik terus karena serangannya kelewat banyak, nah data inilah yang bisa kalian pakai buat minta budget tambahan buat beli alat otomatisasi, biar beban harian analis bisa sedikit berkurang. Terakhir, bagian keenam, masa depan keamanan siber, inovasi dan otomatisasi. Ada satu kutipan menarik dari Jacob Berry, seorang pakar di industri ini, yang nge-highlight kebenaran mendasar. Dia bilang, sampai kapanpun kita bakal selalu butuh insting manusia buat mendeteksi dan merespons. Tapi teknologi seperti Extended Detection and Response alias XDR dan juga Framework Zero Trust itu adalah masa depan kita. Intinya, secanggih apapun AI nanti, manusia tetap bakal jadi pengambil keputusan akhir buat nganalisis risiko ke bisnis kalian. Inovasi ini sebenarnya udah mulai jalan sekarang. Bayangin deh SOC di masa depan, di mana artificial intelligence sudah bisa nanganin penyaringan awal, di mana perangkat jadul yang banyak celahnya udah pada dipensiunkan, dan di mana identitas benar-benar diverifikasi pakai konsep zero trust, yang artinya nggak ada satupun yang otomatis dipercaya, bahkan orang dari dalam jaringan sendiri. Peran analis nanti bakal bergeser, nggak cuma nemuin insiden, tapi lebih jadi ilmuwan data yang ngajarin mesin buat ngenalin anomali. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian hari ini. Apakah organisasi kalian masih ngandelin pertahanan jadul buat ngelawan musuh yang makin modern dan nggak kelihatan? Mulai paham sama ancaman dan pakai framework kayak MITE at CTNK itu sekarang udah bukan barang mewah lagi, tapi sebuah keharusan. Jadi, ambil kendali, pahami cetak biru kalian, dan pastiin garis depan digital kalian benar-benar aman.